Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Nurul Amalia dengan NIM 210240140034 dari kelas A2 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari komponen motherboard beserta apa yang terjadi jika komponen dari motherboard tersebut bermasalah. Tugas ini merupakan tugas final dari mata kuliah troubleshooting. Baik, langsung saja. Saya di sini sudah memegang sebuah motherboard. Adapun komponennya, yang pertama ada soket prosesor. Ini adalah soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat dudukan atau tancapan prosesor yang terdapat pada motherboard. Soket berbentuk persegi empat dengan banyak lubang kecil sebagai tempat menancap kaki-kaki atau pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Susunan letak dan jarak antar lubang soket harus sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki-kaki prosesor untuk memastikan koneksi yang aman dan stabil. Soket ini berfungsi sebagai perangkat untuk menginstal atau menyimpan prosesor. Fungsi lainnya juga meliputi memproses, memperhitung arithmetical logical unit atau ELU dan control unit atau CEU. Adapun permasalahan jika soket ini, yang pertama ada koneksi yang tidak stabil. Koneksi antara soket prosesor dan motherboard tidak stabil, yang dapat menyebabkan prosesor tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua, kompatibilitas yang tidak sesuai. Pemasangan prosesor yang tidak sesuai dengan soket prosesor dapat menyebabkan masalah kinerja seperti kecepatan prosesor yang tidak dapat optimal atau bahkan tidak dapat berfungsi. Yang kedua, ada prosesor. Di dalam ini ada prosesor. Prosesor bentuknya seperti ini. Dan ini harus sama jika kita memasang kembali ke sini. Prosesor atau disebut juga CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari program-program yang berjalan serta melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika dasar. Adapun fungsinya, yang pertama, eksekusi instruksi. Prosesor bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan di komputer. Instruksi ini mencakup operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, operasi logika seperti AND dan OR, operasi perbandingan, dan operasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program dengan benar. Yang kedua, pengolahan data. Prosesor melakukan pengolahan data dengan melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data lainnya. Ini termasuk mengambil data dari memori, melakukan operasi yang diperlukan, dan menyimpan hasil kembali ke memori atau perangkat penyimpanan. Yang ketiga, koordinasi perangkat. Prosesor mengelola dan mengkoordinasikan interaksi antara memori, perangkat keras atau hardware di dalam komputer seperti memori, perangkat input-output atau I/O, kartu grafis, kartu suara, dan lain-lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua perangkat bekerja bersama dengan efisien. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya. Prosesor mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti memori, bandwidth, sistem, dan perangkat keras lainnya.
Ini melibatkan alokasi sumber daya yang efisien untuk menjaga kinerja sistem yang optimal. Adapun yang terjadi kalau prosesor ini bermasalah, yang pertama, jika prosesor mengalami masalah atau mengalami kerusakan, dapat mempengaruhi kinerja dan kestabilan keseluruhan komponen komputer atau perangkat elektronik di mana prosesor tersebut berpasang. Yang pertama, ada kinerja menurun. Prosesor yang bermasalah atau rusak dapat mengakibatkan kinerja komputer menjadi lambat atau tidak responsif. Ini karena prosesor tidak dapat mengeksekusi instruksi dengan efisien seperti biasanya, sehingga menyebabkan penurunan kecepatan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, instabilitas sistem. Prosesor yang mengalami masalah dapat menyebabkan sistem komputer mengalami crash atau restart yang tidak terduga. Hal ini biasa terjadi karena prosesor gagal mengeksekusi instruksi dengan benar atau tidak dapat mengatur aliran data dan operasi dengan tepat. Yang ketiga, error atau BSOD. Jika terjadi masalah serius pada prosesor, sistem operasi bisa mengalami Blue Screen of Death atau BSOD atau error sistem lainnya. Ini dapat terjadi karena kesalahan dalam pengolahan data atau eksekusi instruksi yang tidak benar oleh prosesor. Yang keempat, overheating. Prosesor yang bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik mungkin menghasilkan panas yang berlebihan, bahkan dalam kondisi penggunaan normal. Overheating dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada komponen-komponen di sekitarnya atau menyebabkan kerusakan fisik pada prosesor sendiri. Dan yang terakhir, kegagalan booting. Prosesor yang rusak atau bermasalah dapat menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan dalam prosesor booting komputer. Komputer mungkin tidak dapat memulai sistem operasi atau memasuki BIOS dengan benar. Yang ketiga, ada komponen slot RAM. Ini adalah komponen slot RAM dan ini adalah RAM-nya. Kemudian cara menggunakan slot RAM ini agar RAM masuk ke sini dengan harus sama seperti ini. Harus sama. Slot RAM adalah tempat di mana Anda dapat memasang modul memori atau RAM ke dalam perangkat seperti komputer atau laptop. Adapun yang terjadi kalau slot RAM ini rusak, yang pertama, RAM tidak terdeteksi. Yang kedua, RAM tidak dapat dipindah-pindahkan, dan yang terakhir, bunyi bip yang panjang. Selanjutnya ada power connector. Di sini ada power connector ATX power connector. Power connector pada motherboard adalah komponen yang berfungsi sebagai sumber daya listrik utama untuk motherboard. Adapun yang terjadi kalau power connector ini rusak, yang pertama, komputer sulit dihidupkan. Power connector rusak dapat menyebabkan komputer sulit dihidupkan atau tidak dapat dihidupkan sama sekali. Hal ini karena power connector tidak dapat memberikan daya listrik yang diperlukan oleh motherboard dan komponen lainnya. Yang kedua, lampu hijau tidak menyala. Jika power connector rusak, lampu hijau pada motherboard tidak akan menyala, yang menunjukkan bahwa power supply unit atau PSU tidak dapat memberikan daya listrik yang diperlukan oleh motherboard. Yang ketiga, kerusakan pada komponen. Power connector tidak dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lain seperti CPU, RAM, atau hard disk drive.
Hal ini karena komponen-komponen tersebut tidak dapat menerima daya listrik yang diperlukan untuk berfungsi secara normal. Yang kelima, ada konektor SATA. Di sini ada konektor SATA. Konektor SATA pada motherboard adalah standar industri yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk drive atau HDD, dan solid state drive atau SSD ke motherboard komputer. Konektor SATA memungkinkan data untuk ditransfer secara serial atau per bit dari perangkat penyimpanan ke sistem, memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya seperti IDE. Adapun fungsi dari konektor SATA ini yang pertama, menghubungkan perangkat penyimpanan. Konektor SATA dapat digunakan untuk menghubungkan HDD, SSD, dan perangkat lainnya ke motherboard yang memungkinkan data untuk ditransfer secara efektif. Yang kedua, hot swapping. Konektor SATA memungkinkan pengguna untuk mengganti perangkat penyimpanan tanpa mematikan komputer, memudahkan pengguna dan penggantian perangkat. Yang ketiga, kompatibilitas. Konektor SATA sangat kompatibel dengan berbagai perangkat penyimpanan, memungkinkan pengguna dapat menggunakan berbagai jenis perangkat tanpa perlu mengubah motherboard. Adapun yang terjadi kalau slot ini rusak, yang pertama, ketergangguan sistem. Kerusakan slot SATA dapat menyebabkan sistem operasi tidak dapat mengakses hard disk yang terhubung ke slot. Hal ini dapat menyebabkan masalah booting, tidak dapat membuka aplikasi, dan tidak dapat mengakses file. Yang kedua, perlu perbaikan. Untuk memperbaiki slot SATA yang rusak, Anda perlu menggantikan slot tersebut dengan yang baru atau melakukan perbaikan yang lebih spesifik tergantung pada jenis kerusakan yang terjadi. Yang kemudian yang keenam ada slot PCI. Ini adalah slot PCI, tapi kami tidak mempunyai slot PCI. Kami tidak mempunyai PCI. Slot PCI adalah slot pada motherboard komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral tambahan seperti kartu VGA, kartu LAN, kartu suara, kartu USB atau SATA, dan lain-lain. Fungsi slot PCI yang pertama, menambahkan peripheral. Slot PCI digunakan untuk menambahkan peripheral tambahan ke motherboard seperti kartu VGA, LAN, card, dan lain-lainnya. Yang kedua, sebagai bus yang menghubungkan CPU dengan perangkat lainnya dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang baik. Adapun yang terjadi kalau slot PCI ini bermasalah, yang pertama, kerusakan pada slot PCI atau kesalahan yang tidak dapat diatasi. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kotoran atau kerusakan pada slot PCI yang dapat menghambat fungsi perangkat keras yang terpasang di dalamnya. Yang kedua, ada kerusakan pada unit I/O. Masalah pada unit I/O dapat menyebabkan perangkat keras tidak berfungsi dengan baik, seperti informasi yang tidak dapat muncul di layar. Hal ini dapat disebabkan karena kerusakan pada slot PCI atau perangkat keras lainnya yang terpasang di dalamnya. Yang ketujuh, ada baterai CMOS. Ini adalah baterai CMOS. Baterai CMOS adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan daya listrik ke chip CMOS pada motherboard komputer. Fungsi utamanya itu sebagai menyimpan informasi seperti pengaturan BIOS, waktu, tanggal, dan konfigurasi perangkat keras, serta memberikan daya listrik ke ICT RPC yang menghitung waktu pada motherboard. Fungsi baterai CMOS yang pertama, menyimpan pengaturan BIOS, yang kedua, mengatur waktu dan tanggal, yang ketiga, sebagai penyimpanan sementara.
Adapun yang terjadi kalau baterai CMOS ini bermasalah, yang pertama tidak bisa booting, RAM tidak dapat terbaca di BIOS. Yang ketiga, tidak dapat mengakses internet. Yang terakhir, laptop sering terrestart sendiri. Kemudian ada BIOS chip. Chip BIOS atau Basic Input atau Output System adalah sebuah program yang berfungsi sebagai pengatur prosesor dan prosesor input dan output pada komputer. Fungsi chip BIOS yang pertama menginisialisasi dan menguji komponen perangkat keras. Yang kedua, memuat bootloader atau sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lainnya. Yang ketiga, menyediakan lapisan abstraksi untuk perangkat I/O. Adapun yang terjadi pada komputer atau laptop kalau chip BIOS ini bermasalah, yang pertama, layar menjadi hitam. Yang kedua, kerusakan komponen IC. Dan yang terakhir, kerusakan BIOS. Selanjutnya, yang kesembilan, ada konektor front USB. Ini. Konektor front USB adalah bagian dari front panel motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan port USB pada casing PC ke motherboard. Port USB ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat USB seperti flash disk, keyboard, dan memori dan mouse ke komputer. Konektor front USB biasanya terdapat pada casing PC dan berfungsi sebagai penghubung antara port USB yang terdapat di casing dengan motherboard, memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi USB seperti transfer data, menghubungkan perangkat input, dan lain-lainnya. Adapun yang terjadi kalau konektor front USB ini bermasalah, yang pertama, USB tidak terbaca. Yang kedua, kerusakan pada konektor PCB konektor. Yang ketiga, port USB-C terlalu panas atau kotor. Yang ke-10 ada headnix. Headnix pada motherboard adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai alat pengendali panas pasif yang membantu mengurangi suhu komponen elektronik yang beroperasi dengan intensitas tinggi. Headnix terdiri dari logam dan kipas, di mana logam digunakan karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi untuk mengalirkan panas dari komponen ke logam. Dan kipas digunakan untuk mengeluarkan panas dari logam ke udara melalui prinsip konveksi udara. Adapun yang terjadi kalau headnix ini bermasalah, yang pertama, kinerja laptop menurun. Yang kedua, overheating. Yang ketiga, kerusakan komponen. Selanjutnya, yang ke-11 ada PS2. PS2 pada motherboard merujuk pada port fisik yang terdapat pada motherboard komputer untuk menghubungkan keyboard dan mouse menggunakan antarmuka PS2. Port ini biasanya berwarna ungu untuk keyboard dan hijau untuk mouse. Port PS2 menggunakan konektor bundar kecil dengan 6 pin untuk keyboard dan 5 pin untuk mouse. Kelebihan dari penggunaan port PS2 untuk keyboard dan mouse antara lain kestabilan konektivitas dan kompatibilitas yang baik dengan berbagai jenis perangkat input tersebut. Meskipun saat ini port USB lebih umum digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse, port PS2 masih digunakan oleh beberapa perangkat khusus atau pada situasi di mana stabilitas koneksi diutamakan. Adapun yang terjadi kalau PS2 pada motherboard ini bermasalah, yang pertama kerusakan fisik dan yang kedua kerusakan fungsi. Kemudian yang ke-12 ada serial port. Ini adalah serial port. Serial port pada motherboard adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, atau keyboard. Ini port.
Port ini dikenal sebagai port seri karena cara kerjanya yang berbeda dengan port lainnya. Adapun fungsinya, yang pertama menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, USB, atau keyboard ke motherboard. Yang kedua, kecepatan transfer data. Serial port ini memiliki kecepatan transfer data sekitar 115 kilobyte per detik. Kemudian yang ke-13 ada HDMI port. Ini adalah HDMI port. Port HDMI adalah antarmuka digital yang digunakan untuk mentransfer audio dan video berkualitas tinggi dari perangkat seperti komputer, laptop, DVD player, konsol game, atau set-top box ke monitor, televisi, atau proyektor. Fungsi dari port HDMI yang pertama, mentransmisikan sinyal audio dan video berkualitas. Kabel HDMI dapat mentransmisikan sinyal audio dan video dengan resolusi tertinggi, termasuk 4K, 8K, dan HDR atau High Dynamic Range. Yang kedua, menghubungkan perangkat elektronik. Kabel HDMI digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti televisi, monitor, proyektor, pemutaran DVD, dan lain-lainnya. Yang ke-14 ada USB 2.0. Ini adalah USB 2.0. USB 2.0 yang USB mendukung kecepatan transfer data maksimum hingga 200 MB per detik dibandingkan dengan USB 1.1 yang hanya memiliki kecepatan maksimum 12 MB per detik. Adapun fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat komputer atau perangkat lainnya seperti keyboard, mouse, printer, scanner, webcam, headset, joystick, dan banyak lagi. Port USB 2.0 juga mendukung perangkat seperti charger untuk ponsel dan tablet, serta perangkat yang mendukung mode charger dan CNC. Kemudian yang ke-15 ada USB 3.1 dan konektor LAN. Ini ada USB 3.1 dan ini ada konektor LAN. USB 3.1 adalah USB yang mendukung kecepatan transfer data hingga 5 GB per detik. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa perangkat yang terhubung dalam satu lokasi fisik seperti sebuah bangunan, kantor, atau rumah. LAN biasanya terbatas dalam jarak sekitar 1 km dan menggunakan teknologi Ethernet dan Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Adapun fungsinya, yang pertama menghubungkan komputer dengan router, yang kedua menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, yang ketiga menghubungkan komputer dengan jaringan, dan yang terakhir ada audio jack. Ini adalah audio jack. Audio jack adalah sebuah soket yang digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti handphone, earbud, atau speaker ke perangkat lain seperti komputer, ponsel, atau perangkat audio lainnya. Audio jack biasanya memiliki 3-6 pin yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio dari perangkat audio ke perangkat audio lainnya. Fungsi dari audio jack yang pertama menghubungkan perangkat audio, yang kedua mengirimkan sinyal audio, yang ketiga menghubungkan perangkat musik, yang keempat menghubungkan perangkat komunikasi. Kemudian di sini audio jack memiliki 3 warna. Yang pertama biru. Audio jack biru juga dapat berfungsi sebagai input audio untuk menerima sinyal
audio dari perangkat lain seperti mikrofon atau perangkat perekam audio. Yang kedua, ada audio jack hijau. Audio jack hijau ini digunakan sebagai output audio untuk menghubungkan speaker atau handphone. Dan yang terakhir ada audio jack yang berwarna pink yang digunakan untuk menghubungkan mikrofon eksternal ke perangkat seperti komputer atau laptop. Baiklah, itulah penjelasan mengenai komponen-komponen motherboard. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat kurang jelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.